Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Pertama, dari segi ibadah, di mana membasuh wajah diantaranya termasuk rukun, salah satu rukun daripada rukun wudu. Ya, yakni pertama rukun wudu itu kan niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam kaki. Membasuh wajah bagian daripada rukun wudu, bagian rukun wudu. Maka karena kedudukannya sangat penting sebagai rukun, ketika wudu maka mesti atau wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh menyebabkan tidak sah wudu. Wudu tidak sah atau tidak sempurna basuhan wajahnya pada basuhan yang pertama itu yang merupakan wajib, maka tidak akan menyebabkan tidak sempurna wudu. Wajah misalnya ditinggalkan membasuh wajah atau tidak terbasuh secara keseluruhan menyebabkan tidak sah wudu. Wudu tidak sah menyebabkan ibadah-ibadah lainnya pun tidak sah seperti sholat. Nah, makanya sekali. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini menunjukkan sangat penting besarnya. Nah, kemudian yang kedua, nilai dari segi tasawufnya adalah tazkiyatun nafs. Bukan hanya membersihkan wajah, membersihkan lahiriah, membersihkan muka kita, tapi juga membersihkan batin. Ya, mensucikan jiwa kita ini dari dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, yang diantaranya adalah memandang sesuatu yang haram. Mata kan bagian dari wajah. Ya, memandang sesuatu yang haram. Mulut berbicara sesuatu yang haram, tidak baik. Terus lagi apa? Muka penuh kebencian, muka penuh kesombongan, muka penuh permusuhan, muka penuh kagak enak kan lihat tuh, ampun. Ya, ini kan kalau orang-orang yang duduk di majlis salim ini kan muka-mukanya penuh dengan cahaya. Amin. Ramah, sopan, tenang hatinya. Kenapa? Sebab ngaji ada makanan. Enggak, itu nomor sekian. Karena sentuhan air wudhu. Ya, cahaya air wudhu. Ya, makanan sekian, Pak. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena wajah inilah melakukan berbagai kemaksiatan, maka dengan sentuhan air wudhu, basuhan air wudhu yang mengenai wajah, maka tetesan air wudhu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Berarti dalam hal ini, berarti contoh misalnya sholat subuh wudu termasuk membasuh wajah. Gugurlah dosa-dosa yang dilakukan wajah. Ya, mata, ya, mulut, gugur dengan tetesan air wudhu. Habis sholat subuh, ya, rupanya ada masalah dikit. Suami istri masalah dikit. Istrinya ngomel ngamuk. Oh iya, ya. Ketemu lohor, tersentuh air wudhu, gugur dosa-dosa. Suci lagi, alhamdulillah.
Jam 2 ngamuk lagi. Ngamuk mula dah. Sudah. Contoh. Ketemu asar, muka yang tadinya penuh dengan kebencian, akhirnya gugur dosa-dosa dengan sentuhan air wudhu. Maghrib ngamuk lagi. Surupan tuh. Iya. Gara-gara lupa naruh panci, kakinya 2 kali. Baru pagi dia di danda. Oh ini contoh. Saya juga kalau taruh duit taruh, agak lupa dulu. Nah, ngamuk lagi, ketemu Isa, ini ya, gugur dosa-dosa. Isa ngamuk jam 10 mati. Ya, hadirin yang berbahagia, rupanya lewat wudhu ini secara tidak langsung terjaga pas sebenarnya. Kenapa? Pandangan kemaksiatan. Rupanya Allah menjaga kesucian batin orang mukmin lewat wudhu. Di antaranya membasuh badan. Ya. Habis subuh cemberut ketemu lohor, tetesan air wudhu bersama dengan guguran dosa-dosa. Ya. Yang 2, mukanya angkuh sombong, asal tersentuh air wudhu. Ya. Masya Allah. Disinilah secara tidak langsung kita ini diajarkan bagaimana kita menjaga wajah kita, amalan wajah kita. Di antaranya mata, di antaranya mulut, di antaranya wajah. Kan beda. Wajah kasih sayang dengan wajah kebencian beda. Sama apa beda? Beda. Ya. Wajah orang angkuh sama orang tawadhu beda. Orang rendah hati dengan orang sombong beda. Wajah orang yang mukanya cemberut sama orang yang ceria beda. Tapi yang mampu menggugurkan air wudhu bukan bedak, bukan. Bedak. Ya. Kadang listriknya mahal. Tapi kalau keluarin nyakitin dulu. Kenapa kalau ngomong ya Allah dan lipstiknya mahal? Insya Allah ya. Disinilah. Jadi secara tidak langsung dengan wudhu diajarkan untuk apa? Memelihara wajah dari hal-hal yang tidak pantas. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tawadda'a al-abdul muslimu idza tawadda'a al-abdul muslimu awil mu'minu wa ghasala min wajhihi wa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba muslim atau mukmin membasuh wajahnya, maka saat itulah kharaja min wajhi kullu khati'atin, keluar dari wajah itu dosa-dosa wajah. Yang diantara dosa wajah, nazara ilaiha bi ainaihi ma'al ma, mata melihat sesuatu yang tidak halal. Dosa gugur bersamaan dengan tetesan air wudhu atau tetesan terakhir dari air wudhu yang ada di wajah.
Makanya tuh ketika kita membasuh wajah, jangan dielap. Ya, biarkan tetesan air wudhu ini. Kenapa? Karena disitulah ada ampunan dosa-dosa. Alhamdulillah. Bayangkan Pak, rupanya bukan dengan istighfar doang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Rupanya bukan hanya sebatas kita, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Tidak. Tapi lewat amalan diantaranya adalah membasuh wajah, ada keutamaan yang besar. Allah hapus dosa-dosa, kata ulama dosa-dosa kecil dalam hal ini. Alhamdulillah. Bayangin, makanya subuh dihapus dosa kecilnya. Ketemu ya duhur dihapus lagi. Ketemu asar dihapus lagi. Ketemu maghrib dihapus lagi. Ketemu isya dihapus lagi. Ketemu subuh lagi dihapus lagi. Berarti kan secara tidak langsung orang mukmin itu dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah pelajaran bagi kita bagaimana dari wajah ini untuk menjaga supaya tidak melakukan hal-hal yang kurang pantas. Walaupun mungkin ya kita tidak luput dari dosa dan kesalahan pastinya, tapi dengan wudhu, sentuhan air wudhu, Allah menggugurkan dosa-dosa orang mukmin. Alhamdulillah, ini rahmat Allah. Makanya saya berani mengatakan, ibu-ibu ini dosa yang dilakukan oleh wajah, makanya nanti wajahnya akan bercahaya pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia melakukan wudhu, sholat wudhu, sholat subuh wudhu, sholat zuhur wudhu, sholat asar wudhu, sholat maghrib wudhu, sholat isya wudhu, subuh wudhu. Berarti Allah menjaga kesucian orang mukmin. Alhamdulillah. Ayo Pak. Ya. Tapi kalau sebaliknya yang tidak sholat, dia tidak wudhu, ya kan? Ya. Tapi ada juga wudhu cuma tidak sholat. Muka itu mah. Sebab gini, Pak Inal Aliyata fil jannati tablugu mawadi al-wudu. Sebab perhiasan di surga biasa di dunia kan kayak cincin menghiasi tangan, yang tangan menghiasi tangan, ya anting menghiasi telinga. Di surga itu perhiasan itu ada pada anggota tubuh, ada wajah, ya, tangan, kaki. Dan Rasulullah akan mengenali umatnya, padahal kita nggak tahu Rasulullah. Sempat sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu yang akan datang? Apa kata Rasul? Aku mengenalinya dengan lantaran athari wudhu, yakni duduk-duduk yang dilakukan di dunia. Kenapa? Karena mukanya bercahaya. Inilah subhanallah, rahmat. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga saat itu kita ketika gugur dosa, di sini ada muhasabah. Apa? Ketika basuh wajah kita, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi kalimatika yawma taswaddu wujuhu adaika. Kita merenung, ya Allah, mata ini sudah melakukan maksiat, ya Allah, mulut ini sudah melakukan maksiat. Sambil kita basuh, dalam hati kita muhasabah, introspeksi diri kita, ya Allah, mata ini banyak maksiat, ya Allah, ampunin mata ini, gugurkan dosa-dosanya, ya Allah, bersama dengan air wudhu. Mulut ini, ya Allah, tidak pernah berkata baik, ya Allah, selalu menyakiti tetangga, ya Allah. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, gugurkan dosa-dosa mulut dengan sentuhan air wudhu. Apa yang sudah kita lihat hari ini, apa yang sudah kita katakan hari ini, dengan sentuhan basuhan air wudhu di wajah kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Iya. Makanya membasuh wajah itu bukan cuma orang. Wah, oh, wah, enggak. Tapi batin kita main, hati kita main. Sambil kita berdoa. Yang pertama mungkin kita niat. Ya, ketika basuh pertama nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asbari fadlillahi, kita ambil air yang hidup yang kedua. Allah kita basuh, Allahumma bayyid wajhi, sambil kita mohon kepada ya Allah, putihin wajah saya ya Allah dengan cahayamu pada hari di mana nanti putih wajah-wajah kekasihmu. Jangan kau hitamkan wajah saya Allah pada hari di mana nanti pada hitam wajah-wajah musuhmu. Nah, sambil itu kita merenung dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa wajah kita, cemberut mulu sama tetangga, cemberut mulu bini, cemberut mulu sama laki. Ya, laki cemberut mulu sama bini, tapi senyum sama bini tetangga. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang bujang gak apa. Gak apa-apa kan? Ya, nah inilah wajah kita ya. Insyaallah. Bismillah, ada muhasabah. Nilai kesopian. Muhasabah. Jadi kita ini muhasabah, ya. Introspeksi diri kita. Kenapa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu, sehingga supaya dari muhasabah ini ke depan kita lebih hati-hati lagi. Ke depan kita lebih memperbaiki diri lagi. Ke depan kita berusaha untuk supaya apa? Supaya kita memperbaiki diri kita. Wajah ini identitas. Wajah ini identitas. Yang paling gampang dikenali orang wajah. Betul, bukan rambut. Rambut tidak menjadikan identitas, tapi wajah paling gampang. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat wajah dibasuh, ukurlah dosa-dosa kita. Berarti seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim sudah bersiap untuk menghadap Allah dalam sholatnya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Bersih wajahnya, suci jiwanya, karena kotoran-kotoran dosanya itu luntur berbarengan dengan tetesan air wudhu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini Pak. Jadi ketika kita basuh betul itu, kita sambil merenungi dosa-dosa kita. Kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugurlah dosa-dosa. Ya. Barengan berarti di situ kita menghadap Allah dalam keadaan suci dan dalam keadaan sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wudunya dipenuhi. Ya. Kadang-kadang saya pakai, ya ada orang wudu begini nih. Ada wudu yang ngobrol. Mana kabarnya? Enak benar. Ya. Artinya apa? Cuma bersih lahiriah, Pak. Batinnya ini enggak. Kenapa? Sebab di situ padahal ketika itu kita basuh tangan, Allahumma inni as'alukal barakah. Inni as'alukal yumna wal barakah. Wa na'udzubika minasyurur. Ini kan doa yang kita minta kepada Allah. Hati kudu khusyuk. Ya, mudahan giliran nyuci kaki mah kagak dicemek-cemek, bisa pakai tangan, cuma digini-gini doang. Sor aja. Kalian ya Allah. Ya. Padahal di situ tetesan air wudhu itu keluar dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nilainya lagi ketika membasuh wajah?
karena membasuh wajah adalah perintah Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sempurnanya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang beriman, apabila kalian akan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Berarti ini merupakan perintah Allah, perintah langsung dari Allah lewat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Maka kita melaksanakan perintah Allah berarti taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau taat, tunduk, patuh, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini saya yakin betul Bapak Ibu itu sholat, menjaga sholat pasti wudhu. Dan salah satu di dalam kegiatan wudhu itu adalah membasuh wajah. Dan melaksanakan membasuh wajah, melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, tunduk terhadap perintah Allah, terhadap aturan Allah. Berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa itu diantaranya adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Lebih luas lagi, mengingat Allah dan tidak melupakannya, mensyukuri berbagai nikmat dan tidak mengkufurinya, berusaha melaksanakan berbagai perintahnya, berusaha meninggalkan apa yang dilarangnya. Berarti melaksanakan membasuh wajah merupakan perintah Allah. Taat, tunduk, patuh kepada Allah termasuk kelompok orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Gampang ngaji orang itu selesai. Ya, belum. Ngapain susah-susah. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di inilah ya. Jadi ketika basuh wajah dibasuh secara lahiriah bersih. Kemudian gugur dosa-dosa, siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Nah, disitulah kita dalam keadaan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini dimainin Pak, batinnya dimainin, hati kita dimainin. Ketika itu doa kita kepada Allah. Ya, sebab apa? Sebelum sholat aja ketika wudhu itu sudah mempekerjakan hati untuk khusyuk sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati main dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. A'udzubika min dari godaan syaitan. Dan saya berlindung dari kehadiran syaitan. Lalu kita bahas Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukri wal falakah. Hati kita ya Allah, saya Allah minta kebaikan dan keberkahan dan saya berlindung dari kebinasaan. Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka wa tabiqi bil qawli tarikil hayati dunya. Ya Allah, tolong mulut saya untuk bisa baca Quran, untuk banyak berzikir dan tetapkan temukan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak sembarangan. Jadi hati itu sudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah khusyuk. Sebelum sholat itu sudah khusyuk. Makanya kenapa saya anggap penting ya, doa-doa itu? Karena sesuatu yang akan kita minta nanti untuk akhirat kita. Ya Allah, putihkan wajah saya. Bukan di sini. Di sini mah emang bapaknya hitam, emaknya hitam, pengen putih anak. Hitam aja. Tapi itu manis. Hitam manis. Ya. Ya, maksudnya supaya nanti di akhirat itu wajahnya bercahaya. Ya. Ya, saya nggak terlalu banyak panjang lebar ya. Karena katanya mau ada rapat. Ya, nanti ya diskusi aja. Pokoknya ya pada intinya ya insya Allah ke depan kita bisa untuk lebih baik lagi lah. Amin. Amin ya Rabbal.
Jadi doa-doa itu ya saran saya kalau usah dihafalin, tapi dimengerti. Cuman syarat ngerti kudu hafal juga sih. Karena di ini aja, diulang-ulang sambil bawa buku boleh. Ya, tapi jangan di tempat dulu. Udah ini kebasahan. Kalau mau laminating kan. Kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Paling nggak tahu arti. Ya Allah, putihin apa wajah saya? Namanya doa kita kan gitu ya. Ya, dengan cahayamu ya Allah pada hari di mana nanti bercahaya ya, putih wajah-wajah kekasih ya Allah. Jangan kau hitamkan wajah saya ya Allah dengan kalamu pada hari nanti di mana wajah-wajah musuhmu itu pada hitam. Ya udah gitu aja, gak usah ribet-ribet, jangan dibikin ribet. Ya, yang penting hati kita itunya, hati kita doanya seperti itu. Kenapa sih kok hati ini untuk berdoa? Kenapa? Karena sesuatu yang akan datang itu semua, sesuatu yang akan datang dan sesuatu di akhirat nanti kita minta maupun di dunia ini. Dan itu melatih hati kita sebelum sholat kita udah koneksi kepada Allah, udah khusyuk di dalamnya. Itu makanya. Kalau wudhu imam kita semua lahirnya bersih, ya cuman batinnya kita ini tidak terlatih. Saja benar dari Allah, saudara pribadi mohon pintu maaf dan sesuatunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.